ada tekanan, ada penolakan oleh buyer di sana. Oke, ini yang bisa kita review dulu pada malam hari ini. Kemudian kita coba untuk kembali pada baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan malam hari ini sehat semuanya, bisa mengikuti webinar malam hari ini. Mohon maaf ada sedikit gangguan tadi. Oke, mungkin untuk 1 jam ke depan kita akan mencoba sambil mereview dan kita akan membagikan berbagai ulasan terkait dengan penolakan, terkait dengan tren, terkait dengan konsolidasi. Ya, ada tren, ada konsolidasi, ya. Satu lagi ada yang namanya sideways, ya, atau konsolidasi, tren naik dan turun. Trennya ada 2, tren kalau tidak naik ya turun, kemudian satu namanya konsolidasi. Baik, kita coba untuk membagikan dulu, kita mereview dulu candlenya hari ini, malam hari ini. Kita masuk di time frame H1. Perhatikan selalu dimasuk di time frame H1 ketika kita ingin membaca peluang yang ada di sana. Oke, strukturnya, mohon maaf ya. Strukturnya kita perhatikan, ini buyer naik, ya, kemudian ada penolakan seller panjang di level psikologi. Mohon maaf sebentar, saya coba untuk break dulu ya sebentar, ada yang ingin saya benahi dulu, mohon maaf. Mohon maaf, kita lanjut kembali. Baik, pertama kita akan coba review dulu. Kita akan coba review dulu untuk pergerakan hari ini sampai dengan malam hari ini, ya. Tadi pagi kita sudah sampaikan potensi dan peluangnya. Arah kecenderungan utama adalah turun, tetapi karena di bukaan dan candle kedua mengarahkan ke atas, tadi kita sudah berikan potensinya atau peluangnya di sana, bisa entry buy di mana, kemudian sampai di titik mana tadi sudah kita berikan, bahkan di level psikologi, ya. Di sini ada level psikologi, kemudian di level psikologi mulai ditolak, ya. Di level psikologinya, ya, di level psikologi mulai ini perhatikan di sini ada penolakan, ya. Ini ada penolakan di sini. Perhatikan ini di level psikologinya di sini ada penolakan, mulai ada penolakan, kemudian ini juga ada penolakan, artinya kekuatan buyer sudah mulai berkurang. Kemudian di sini mulai muncul seller, namun demikian masih terlalu kecil. Kembali buyer menekan, kemudian dikembalikan oleh seller, dan ini adalah posisi-posisi di mana ini di level psikologinya tidak bisa di breakout, artinya sekali lagi buyer ini, ya, buyer sudah mulai lemah di sana. Kemudian ada penolakan makin kuat di sini. Nah, ketika sudah mulai muncul seperti ini, ya, ketika mulai muncul, kemudian kita lihat dampaknya, misalnya merah sudah mulai panjang, tidak ada penolakan di atas maupun di bawah yang cukup berarti, artinya dari perbandingan yang ada ini, atas bawahnya ini cukup kecil dibandingkan dengan volumenya. Kemudian kalau kita perhatikan di bawah juga tidak ada penolakan yang berarti, artinya seller dominan di sana. Dominan dalam artian di beberapa hari terakhir, beberapa candle terakhir, di 3 candle terakhir yang cukup kecil kemudian dimakan habis oleh merah. Kemudian setelah turun merah panjang, maka kita lihat di situ hijau masih berkuasa. Kita coba tarik garis retracement, ya, klik di sana.
Nah, kemudian ini adalah area retracement. Maka untuk menguji apakah seller nanti kuat atau tidak, ini nanti menunggu selesai candle. Ya, kita menunggu selesai candle hingga nanti betul-betul seller itu dominan. Karena walaupun saat ini merah, bisa saja nanti di candle-candle mau tutupan bisa jadi kembali ditolak ke atas. Tetapi kalau kita melihat dari dampak yang ditimbulkan dari candle satu yang terakhir, ini akan mulai muncul seller lebih kuat. Kemudian bagaimana manfaatkan ketika seperti ini? Ya, kita kembali ke yang menjadi sistem trading kita, menjadi trigger kita, itu kita mau yang reguler, standar, atau menggunakan running. Ya, kalau running tentu kita hanya manfaatkan koreksinya. Ketika arahnya mulai ke bawah, maka tunggu koreksi di atas, ambil posisi sell. Ketika tebal di bawah tanpa penolakan, kita ambil posisi buy dengan cepat di sana. Oke, ini adalah kalau kita melihat dari sisi candlestick yang ada. Sehingga kalau mau naik maupun turun selalu ketemu. Seperti tadi malam itu. Ya, tadi malam sudah kita sampaikan yang ketika sudah mulai muncul warna merah, kemudian dikuatkan di sana, meskipun di level psikologi, meskipun di dekat dengan level psikologi, namun kalau kita lihat dari eh, retrace yang ada di sana, nah ini sudah breakout dari retrace, di mana ini berpotensi masih akan lanjut turun di area mana hingga mendekati level psikologi. Kalau level psikologi di breakout kembali, masih berpotensi turun hingga nanti ada level psikologi berikutnya. Nah, di bawah sini ada level psikologi namanya. Di sini ada level psikologi, kemudian di sini juga ada level psikologi. Oke, kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, ini kita hapus. Perhatikan di sebelah kanan ternyata di breakout. Maka breakout 2 ini bisa mengindikasikan seller makin kuat. Ya, kalau kita lihat dari candle terakhir yang dibentuk, ini penuh momentum seller yang penuh, tidak ada penolakan yang berarti. Kemudian level psikologi lagi di mana? Nah, di sini ada level psikologi yang kuat kembali di sini. Nah, maka untuk menguji apakah nanti kuat atau tidak, kita tarik seperti ini ke kanan. Ya, kita tarik ternyata breakout, tapi breakoutnya sudah di penghujung hari, mau ganti candle, mau ganti hari atau ganti sesi. Kemudian buyer seller juga ada penolakan yang cukup panjang di sana, maka tetap kita waspadai meskipun ini breakout. Jadi breakoutnya sudah mendekati ganti candle, ini harus kita waspadai ya, kecuali breakoutnya di tengah jam 8 malam, jam 9 malam masih berpotensi lanjut, asalkan tentu penolakannya tidak panjang. Kalau penolakan panjang ini bisa jadi nanti turun sebentar kemudian naik juga lebih panjang karena sudah mulai ada tekanan, ada penolakan oleh buyer di sana. Oke, ini yang bisa kita review dulu pada malam hari ini. Kemudian kita coba untuk kembali pada penekanan materi yang ingin saya sampaikan dan ingin saya tekankan pada teman-teman untuk selalu memperhatikan eh, materi pokok di dalam menganalisis, dalam membaca teknikal. Selalu pahami karakter candle, ya, di mana karakter candle ini ada body, ada sumbu, ada rasio antara body dan sumbu, ukurannya bagaimana. Kemudian tidak cukup dengan karakter candle, kita selalu perhatikan struktur candle atau tren atau arah kecenderungan atau struktur candle. Lihat secara kasat mata, lihat secara tampilan arahnya kemana. Kalau mau naik dia selalu ada petunjuk mau naik. Kalau mau turun dia selalu ada petunjuk perlahan-lahan candle membentuk struktur turun.
atau membentuk eh, garis ke bawah. Kalau tren naik dia akan membentuk garis ke atas. Nah, yang dimaksud dengan tren di sini bukan tren yang jauh karena kita bukan tipe trading jangka panjang, tetapi kita trading jangka pendek, trading harian yang kita lihat cukup struktur candle yang terdekat dari running, terdekat dari running. Ya, kita lihat struktur terdekat dari running. Kemudian perhatikan ini ya, area retrace, perhatikan area support resistennya. Sudah. Dari karakter ini nanti akan kita bisa baca candle itu menginformasikan apa. Apakah ada penolakan, apakah ada momentum, ataukah ada keraguan-raguan. Jadi yang ekor panjang ini penolakan, kemudian volume tebal ini momentum yang kuat, kemudian ditutup dengan doji atau volume yang kecil seperti ini mengindikasikan keraguan-raguan pasar. Nah, prakteknya seperti apa? Ya, kita coba untuk membaca, kita coba untuk melihat kondisi contoh-contoh yang akan kita sampaikan. Yang pertama saya akan berikan contoh kondisi pasar yang lagi konsolidasi. Pasar yang lagi konsolidasi kita perhatikan ya, dari awal kita bisa lihat di situ di layar itu ada pergerakan kecil, ada naik, kemudian turun, ada naik, ada turun. Ya, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Oke. Nah, dari pergerakan yang ada, kita bisa lihat karakter candle, kita bisa melihat support dan resistennya. Ketika marketnya bergerak naik, kemudian di situ terhenti, kemudian ditolak oleh seller, maka akan terbentuk satu level psikologi baru. Ketika turun, kemudian terhenti di situ, dikembalikan oleh buyer, maka akan membentuk level psikologi yang baru. Atau bisa juga ini kita jadikan sebagai support dan resistennya. Perhatikan ketika dia naik, apakah melewati level psikologinya atau tidak. Ya, di sini ada level psikologi, apakah dilewati atau tidak. Kalau tidak dilewati, maka berpeluang untuk memantul di sana atau konsolidasi. Asalkan ada candle yang mulai muncul, candle berlawanan yang mulai muncul di situ. Kalau sudah mulai muncul struktur candle warna merah, maka di sebelah bawah kiri kita lihat adakah nanti yang melewati level psikologinya yang bawah. Kalau dia breakout, berpotensi akan lanjut turun. Kalau tidak, maka berpotensi akan konsolidasi atau bahkan akan reversal. Oke, kenapa kita selalu sampaikan seperti ini? Biar nanti prakteknya selalu kita ingat. Biar prakteknya selalu kita ingat. Kemudian perhatikan ketika turun dikembalikan dia buyer mulai menekan. Kemudian mulai penolakan. Mulai muncul konfirmator. Mulai muncul lagi candle besar. Ya. Dilihat arah candlenya, struktur yang terbentuk di sana ini mengarah ke bawah. Artinya yang ini downtrend. Kemudian perhatikan ketika sudah melewati area downtrend, selalu perhatikan candle terakhir, candle 3 candle sebelumnya. Ya. Kemudian perhatikan selalu penolakannya di bawah. Karakter candlenya kita perhatikan. Ada penolakan, ada penolakan, ada penolakan. Ada jarum, jarum, jarum. Kemudian momentum, volumenya makin mengecil, makin mengecil. Kemudian mulai naik, mulai muncul candle bullish. Nah, ketika naik tentu nanti ada level psikologi karena tadi ada koreksi ke atas terus turun lagi. Maka ini membentuk level psikologi yang baru. Kita tarik garis seperti ini. Selalu perhatikan garis di sebelah kiri. Kalau kita ingin aman dan selamat dari guncangan, dari market yang liar, tentu harus memahami level psikologi yang ada di sana. Setidaknya kalau dia mau naik kuat, nanti dia akan minimal breakout dulu. Ya, perhatikan ketika naik ini
sudah mulai terbentur di situ. Kemudian mulai penolakan, mulai muncul warna yang berubah. Kemudian lanjut. Maka ini bisa jadi trigger. Ini dua bisa jadi trigger. Ya, kemudian turun, setelah turun diuji lagi di level psikologi. Ya, setelah melewati di sana kita uji lagi. Nah, ketika masih berada di dalam satu level psikologi, tidak ada tren di sana, maka ini yang namanya konsolidasi. Artinya masih datar. Meskipun kelihatannya mau turun, tetapi yang di bawah ini masih terbentur di level supportnya. Jadi setelah turun ada sempat, kalau kita tarik garis nanti akan seperti ini. Ya, kita tarik yang atas itu gini. Jadi kalau kita gambarkan begini. Nah, arahnya kecenderungannya ke bawah, tapi harus melewati level psikologi supportnya. Ini berfungsi sebagai support, garis ini sebagai resisten terdekat atau resisten trend line. Dan seterusnya kalau nanti breakout ya berpotensi lanjut. Kemudian berikutnya kita coba lihat untuk posisi yang berbeda. Nah, sekarang posisinya ada tren yang berbalik. Ini ada penolakan-penolakan yang ada di sana. Ada candle yang banyak menolak. Nah, yang sering menjadi kebimbangan kita, sering menjadi pertanyaan ketika arah tren naik, kemudian ada tekanan. Nah, ini tekanan, ini tekanan. Karena arahnya naik. Kemudian sebelum warna hijau yang panjang sumbunya, ini seller menekan sampai di sini. Berikutnya menekan kembali sampai di sini. Artinya seller punya daya kekuatan menekan kuat dari dua sumbu yang ada. Sebenarnya satu saja sudah cukup kalau dia kuat, nggak di arah yang sangat satu arah, satu tren atau tren naik. Kemudian tiba-tiba dia melawan, tiba-tiba dia menekan sampai di sini. Nah, ini yang terkadang kalau sudah terbentuk jadi sumbu ini biasanya berpikirnya penolakan ke atas, sehingga kalau penolakan buyer nanti berpotensi naik. Diingat banyak kasus dengan penolakan yang sama tetapi dampaknya berbeda. Apa yang bisa menyebabkan ini berbeda? Satu, dia sudah naik panjang, dia sudah rally-nya panjang, kemudian ini menekan, bukan dalam kondisi market kecil kemudian menekan, tapi ini panjang kemudian menekan di ujung tren di atas. Ya, kenapa kita bisa sebut di sana? Karena penolakannya dari penolakan kemudian penolakan kembali. Setelah naik ditolak oleh seller. Artinya kekuatan buyer sudah terhenti di sini. Kemudian ditolak oleh seller dan menekan sampai di sini. Dari seller menekan sampai di situ. Kemudian selanjutnya ada konfirmator lagi, ada konfirmator warna merah meskipun kecil. Ya, tapi perhatikan perhatikan level psikologi yang di atas ini. Nah, dia selalu datar, selalu terhenti di situ. Ketika kekuatan buyer kuat awalnya, kekuatan buyer ini luar biasa, kemudian di situ mulai berubah warna, itu artinya buyer sudah mulai melemah. Kemudian sempat konsolidasi ini. Sempat konsolidasi ya. Kemudian sempat konsolidasi dan setelahnya tidak bisa lagi melanjutkan naiknya. Perhatikan sempat konsolidasi, kemudian sempat mau menekan kembali tapi terhenti lagi di situ. Dan selanjutnya dia breakout di sini. Kalau kita tarik garis, ini breakout pertama. Ya, belum berarti ini kuat turunnya karena harus diuji di level retracement-nya di sini. Arah retracement-nya dilewati atau tidak. Ya, nanti pasnya kita lihat di chart kalau seperti ini. Ya, di candlestick-nya kita tarik garis dari volume bawah, volume atas,
kemudian ambil tengah, atau kita ambil eh, Fibonacci. Dengan Fibonacci retracement boleh. Berikutnya kita coba untuk bandingkan dengan pola chart yang terbentuk. Apapun namanya, chart pattern, pola candle, selalu ada petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai titik acuan di sana. Kalau pola candle tentu harus ada candle pendukung. Kalau chart pattern tentu harus paham support dan resisten.